Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas inteligensi buatan RD akan mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai penerapan algoritma multi-layer perceptron untuk mengklasifikasikan spesies bunga iris. Saya Agus Bekti dengan NIM 123140104 dan rekan saya Muhammad Musyafa Alif Atala dengan NIM 123140184. Oke, next. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Jadi, proyek ini didasari oleh tantangan dalam mengklasifikasikan data biologi yang memiliki pola non-linear, di mana metode statistik biasa seringkali kurang akurat. Jadi kami menawarkan solusi, yaitu penggunaan artificial neural network yang biasa dikenal dengan ANN dengan arsitektur multilayer perceptron. Yang mana ini tujuannya adalah membangun model deep learning yang mampu membedakan 3 jenis bunga iris dengan akurasi tinggi serta mengukur efektivitas arsitektur MLP pada dasar dataset ini. Oke, next. Oke, selanjutnya penjelasan untuk dataset. Data yang kami gunakan adalah iris flower, dataset yang dipublikasikan oleh Ronald Fisher. Dataset ini memiliki total 150 sampel data. Fitur yang menjadi input model ada 4, yaitu panjang dan lebar sepal, serta panjang dan lebar petal. Dan target outputnya adalah 3 kelas spesies. Yang pertama yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Dan untuk karakteristik data ini cukup bersih dan seimbang, dengan masing-masing kelas memiliki 50 sampel. Oke, next. Masuk ke metodologi. Jadi sebelum data diolah oleh model, kami melakukan 3 tahap processing. Yang mana pertama itu label encoding. Di sini kami mengubah label teks bunga menjadi format angka 0,1 dan 2 agar bisa diproses komputer. Dan kedua itu data splitting, yang mana data dibagi dengan rasio 80:20, yaitu sebanyak 120 sampel untuk latihan tren dan 30 sampel untuk pengujian. Selanjutnya langkah ketiga yaitu feature scaling, yang mana ini langkah untuk menormalisasi semua input menggunakan standar scaler. Langkah ini yang paling krusial untuk menyamakan rentang data, untuk mempercepat konvergensi dan mencegah bias pada fitur tertentu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada arsitektur MLP yang kami bangun. Terdapat untuk input layer terdapat menerima 4 fitur fisik yang telah disebutkan sebelumnya ya. Selanjutnya untuk hidden layer, kami menggunakan arsitektur deep learning dengan 2 lapisan tersembunyi yang besar, yaitu 512 neuron dan 128 neuron. Keduanya menggunakan fungsi aktivasi relu untuk menangkap pola fitur yang kompleks. Dan pada output layer, terdiri dari 3 neuron dengan aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas klasifikasi. Model ini dilatih untuk menggunakan optimizer Adam dan loss function sparse categorical cross-entropy selama 100 epochs. Next. Selanjutnya itu pengujian model yang akan dijelaskan oleh teman saya Alif. Kepada Alif saya persilakan. Oke, baik. Ini saya akan melanjutkan ke bagian pengujian model, yang dimana di sini kami menggunakan program Docker untuk melakukan simulasi untuk nge-train dataset yang sudah kami tentukan, yaitu dataset iris flower itu tadi. Terus di sini ya di bagian pertama kita kan melakukan import semua package, ini udah template-nya begitu. Terus di bagian data preparation, di sini kami mengimport dataset yang kami ambil dari Kaggle. Terus di sini tertampillah bahwa data frame itu kan info datanya kalau ada 150 data yang terdiri dari untuk petal length, petal width dan sampai ke petal width itu bernilai data float dan ada satu per data object itu si spesies.
Terus di sini kami akan ngecek nih imbalas dari data atau variabel. Nah, di sini itu setelah melakukan jalanin step ini, didapat bahwa distribusi dari data pada kolom spesies ini itu rata di 50, 50, 50. Berarti kan 1/1, berarti data ini tuh terdistribusi secara sempurna gitu, secara adil. Terus di bagian sini, nah di bagian ini kami mengecek nih kayak distribusi data dari tabel, maksudnya dari data yang ada di bagian sini, bagian kolom Sepaleng, Sepaleng misalnya kita ambil Sepaleng ya. Ini kan ini cuma ada 1 sampai 4 kan. Nah, di sini kami bisa ngecek. Ternyata kalau di Sepaleng, data yang paling banyak muncul itu di angka 5 di dari kolom yang sebanyak 1 sampai 50 itu tadi. Terus bisa juga dicek di sini untuk yang Sepal width itu di 3,0 dan seterusnya. Dan di akhir akan ditampilkan juga hasil distribusi datanya, yang seperti yang di atas tadi, yang di mana ya untuk iris totalnya 50, iris vertikalarnya 50, dan iris vertikalnya juga 50. Nah, di sini kita juga akan ngecek data outlier ataupun data yang rentangnya itu, rentangnya itu di luar dari rata-rata data yang ada di dalam kolomnya gitu. Yang di mana terdapat data outlier di bagian sepal width-nya. Nah, misalkan data di sepal width-nya itu di rentang kayak 2,5, 3,0, 3,5, tapi tiba-tiba ada di luar dari rentang data itu dari misalkan ada 4,5, 5 dan sebagainya itu udah di luar dari rentang umum yang ada di kolom sepal width. Terus, oh ya, di sini kami hanya mengecek ada dan tidak ya. Tapi kami tidak menghapus dari outlier-nya itu karena kami sudah melakukan percobaan, ketika kami tidak menghapus outlier-nya, tetap mendapatkan hasil yang kami inginkan, yaitu di angka akurasi 100% untuk data yang telah dites ataupun data yang udah diuji gitu. Terus untuk scalar atau scalarnya ini sih, maksudnya kita melakukan normalisasi data untuk bukan rentang datanya tuh agar apa ya? Agar rentang datanya itu bisa seragam ataupun ya tidak terlalu jauh gitu. Terus di sini ada ya, karena di bagian spesies ini kan masih objek. Nah, di sini kami melakukan melakukan data encode, terus kami ubah untuk si kolom spesies ini menjadi numerik dengan mengubah untuk iris tosa itu 0, terus iris iris versicolor itu 1 dan iris virginica itu 2. Kita lanjut ke bagian ini menampilkan korelasi antar fitur yang di mana semakin merah warnanya, semakin merah itu berarti menunjukkan korelasi yang sangat kuat gitu. Kita misalkan ambil contoh di bagian ini, petal di bagian petal length, yang di mana tuh punya korelasi yang sangat sangat tinggi dengan petal length ada di bagian sini. Terus untuk di sini untuk memisahkan, terus selanjutnya, nah di sini kami melakukan melakukan train dengan status app, yang di mana untuk akurasi yang paling tingginya itu di angka 0,37% ini untuk di trend-nya memang cukup kecil ya, di 37% saja untuk akurasinya. Terus untuk di bagian ini, bagian optimizer yang kami menggunakan Adam, yang di mana untuk trennya ini kalau bisa dibilang data ini itu untuk dari segi apa ya?
akurasi itu menandakan bahwa data ini tuh karena semakin ke bawah itu trennya itu maka semakin bagus gitu datanya, maksudnya akurasinya semakin tinggi gitu. Bisa dilihat dari data validation rate dan kurva validation rate dan training loss. Terus untuk evaluasi model ini menggunakan confusion matrix, eee, yang di mana di sini akan menampilkan untuk data yang tadi kan data training, data yang data test, di mana kita lanjut ke dapatin hasil kalau akurasi dari tes data itu sebenarnya 1,00 itu 100%. Jadi ya data set iris ini menghasilkan 100% akurasi, yang di mana ya klasifikasinya berhasil dilakukan secara sempurna tanpa ada yang kurang gitu, ada yang salah. Terus ini untuk data conversion untuk misal, gambar dari conversion matrix-nya. Mungkin cukup sekian, saya lanjut lagi ke bagian kesimpulan akan oleh Agus. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk efektivitas arsitektur MLP dengan 2 hidden layer terbukti sangat handal untuk klasifikasi iris. Dan yang menjadi kunci keberhasilan dalam eksperimen ini itu sendiri yaitu normalisasi data atau scaling adalah faktor utama yang menjaga stabilitas model. Dan yang membuat performa dari model itu sendiri bagus yaitu penggunaan optimizer Adam dan fungsi aktivasi ReLU yang memungkinkan model belajar dengan sangat cepat dan efisien. Oke, next. Oke. Sekian ya presentasi dari kelompok kami. Kami berharap eksperimen dan demonstrasi kode yang kami tampilkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai cara kerja multilayer perceptron. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.